Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesantren Robin Cetis. Mohon untuk di-subscribe bagi yang belum. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya roja, mengharap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Sedangkan ar-roja itu sendiri adalah dalam istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Dalam fasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal, atau melakukan dosa, karena ar-roja lebih mensifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarrub. Kalimat wujudiz zalal artinya segala wujud yang akan hancur atau alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud az-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Walaupun dirinya itu masih bergelimpangan dengan dunia, bergelimpangan berbaur dengan manusia-manusia banyak, akan tetapi dia hanya mempunyai harapan kepada Allah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmat-Nya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita. Apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita buat, kita tidak akan menggantungkan kepada amal-amal itu. Bahkan kita merasa tidak punya amal, baik amal itu besar atau kecil sekalipun. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas harap atau rojak kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena kebanyakan amal baiknya, tidak ada. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya, semua apa yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu tidak bisa kita bangga-banggakan, tidak bisa menjadi jaminan akan keselamatan kita dari api neraka.
Sebab yang bisa menyelamatkan api neraka adalah rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Orang-orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang yang beramal itu bergantung pada amalnya. Kita beramal pasti mempunyai tujuan karena Allah. Tapi setelah kita beramal, jangan sampai kita menggantungkan amal itu sebagai yang akan menyelamatkan kita. Karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan kemaksiatan, terlanjur melakukan pembohongan, terlanjur melakukan pembangkangan terhadap Allah, atau meninggalkan suatu ibadah kewajiban, ia merasa putus asa dan kemudian berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada Allah, kepada rahmatnya Allah, maka akhirnya amalnya pun akan berkurang dan akhirnya akan berhenti beramal. Ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan, ketika kita lupa melakukan suatu kewajiban atau bahkan sengaja meninggalkan kewajiban, dan kita tidak punya harapan pengampunan dari Allah yang nantinya akan mengakibatkan kita itu malas untuk melakukan kebaikan lagi karena merasa saya ini adalah orang yang kebanyakan dosa. Untuk apa kita beribadah? Nah, akhirnya seperti itu. Maka ketika kita melakukan suatu kemaksiatan atau meninggalkan suatu perintah, kita harus mempunyai harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan hambanya, sehingga kita giat untuk minta ampun dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.